Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Aksi unjuk rasa besar-besaran mahasiswa dengan tagar peringatan darurat Indonesia Gelap kemarin itu berlangsung secara masif di berbagai kota di Indonesia. Di Jakarta, mahasiswa dari berbagai kampus datang bergelombang, itu mereka mengepung Istana Presiden. Dijadwalkan aksi unjuk rasa itu akan kembali digelar hari ini, Selasa 18 Februari 2025 di berbagai kota dan rencananya dilanjutkan dengan unjuk rasa terpusat secara nasional pada tanggal 19 dan 20 Februari 2025. Jelas ini bukan kado spesial yang diharapkan oleh Presiden Prabowo yang baru saja melewati masa 100 hari. Aksi itu juga membuktikan pernyataan Jokowi itu bahwa tak ada yang berani mengkritik Prabowo itu karena pemerintahannya merupakan pemerintahan terkuat di dunia, didukung oleh seluruh kekuatan parpol di DPR kecuali PDIP, dan dengan survei kepuasan publik di atas 80% itu nggak benar juga. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Prabowo, nggak ada yang bisa mengalahkan dia karena didukung oleh Jokowi. Semua ucapan itu tidak terbukti. Mahasiswa juga nggak peduli kok ketika Pak Prabowo teriak hidup Jokowi, karena mereka tetap turun ke jalan dengan berbagai agenda tuntutan dan salah satunya itu adalah adili Jokowi. Sayangnya kendati mahasiswa bertahan di seputaran patung kuda tidak jauh dari istana sampai malam hari, ya karena mereka memang dilokalisir ini nggak bisa tembus sampai ke istana. Prabowo seperti halnya Jokowi itu ternyata tidak berani menemui demonstran. Gibran yang juga ditunggu-tunggu oleh mahasiswa untuk berdialog ternyata nggak muncul juga. Dia pasti tahu betul ya mahasiswa ini nggak bisa disogok dan dibungkam hanya dengan sekedar bagi-bagi buku dan bagi-bagi susu. Bersama dengan aksi unjuk rasa, tagar kabur aja dulu itu kembali membahana di media sosial. Sejumlah diaspora Indonesia di berbagai negara membuat konten berupa kontra narasi dari pernyataan Menteri Bahlil yang mempertanyakan nasionalisme anak-anak pintar Indonesia ini, anak-anak muda pintar memilih hengkang ke luar negeri ketimbang bertahan di Indonesia. Tetapi yang mengejutkan itu justru respon dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer yang dia juga mengaku sebagai aktivis 98. Dia menyatakan kalau mau kabur, kabur aja. Kalau perlu nggak usah balik. Indonesia ini benar-benar gelap. Negara dipimpin oleh mereka yang tidak kompeten dan tidak punya hati, kecuali memikirkan kepentingan mereka sendiri. Yang penting mereka sudah dapat jabatan dan mereka mesti mengabdi pada kekuasaan. Aksi yang berlangsung secara masif kemarin itu berlangsung di berbagai kota benar-benar mengejutkan. Bulan madu rakyat dengan pemerintahan Prabowo itu hanya berlangsung sangat singkat. Situasi semacam ini bahkan tidak pernah terjadi loh di dua periode pemerintahan Jokowi atau pemerintahan sebelumnya. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi bahkan bulan madunya berlangsung sangat panjang karena banyak orang yang terlena. Ini sadarnya sangat terlambat gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun tapi masih juga ada yang mengeluh-elukannya. Ya rakyat itu banyak yang tersihir ini dengan sosok seorang presiden yang berasal dari rakyat biasa, rakyat jelata dengan hobi belusukan dan masuk gorong-gorong. Tapi kalau kita mau fair ya, mengapa tiba-tiba aksi tersebut langsung membesar dan hanya perlu waktu 100 hari mereka langsung melakukan protes terhadap Prabowo? Ya karena pemerintahan Prabowo itu benar-benar seperti yang berkali-kali dikatakannya tidak lebih dari kelanjutan pemerintahannya Jokowi. Tadinya kan banyak yang berharap itu hanya strategi Prabowo lah, ini sebagai seorang pasukan khusus dia melakukan operasi Sandi Yuda bekerja di belakang musuh gitu ya. Dan sekaligus ini juga menunjukkan adabnya, etikanya karena bagaimanapun juga kan dia sudah dibantu Jokowi untuk memenangkan Pilpres kemarin. Perlu waktulah buat dia untuk menjauh dan kemudian memutus sama sekali hubungannya dengan Jokowi dan mewujudkan pemerintahan yang selalu dia gembar-gemborkan akan memberantas korupsi. Bahkan pada waktu itu kan dia menyatakan akan membentuk pasukan khusus untuk mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Namun ketika Prabowo meneriakkan hidup Jokowi itu dan kemudian mengucapkan beberapa kali terima kasih kepada Jokowi,
ya rakyat langsung hopeless, putus asa. Udah berat lah Pak Prabowo kalau udah situasi semacam ini ya gitu. Nggak ada lah itu agenda tersembunyi dari Pak Prabowo, nggak ada itu operasi Sandi udah. Yang ada dia tunduk dan patuh pada Jokowi luar dalam, baik di depan rakyat maupun di belakang rakyat ya. Kalau selama ini kan kita cuma menduga-duga saja ya, tapi dengan kemarin itu sudah betul-betul ya itu dia secara demonstratif gitu menyampaikannya di depan rakyat, bahkan banyak yang menyampaikan itu menilai itu sebagai tantangan kepada rakyat. Kalau gue nggak mau ngadili Jokowi, terus mau apa gitu? Kira-kira begitulah bahasanya ya. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika, ada seorang yang dinobatkan oleh OCCRP, ini organisasi jurnalis investigasi dari berbagai negara gitu, menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia, duduk berdampingan bahkan dengan Prabowo. Artinya ini kalau seperti peribahasa tepat di depan matanya. Malah dia puja-puji setinggi langit, diberi penghormatan tertinggi berupa persembahan keris berluk 13 dengan nama Garuda Yaksa, sebuah nama yang disematkan di kediaman pribadi dia di Bukit Hambalang yang bernama Padepokan Garuda Yaksa. Ini Garuda besar, Garuda raksasa yang melindungi bangsa, kira-kira gitu maksudnya ya. Jadi ya kalau kemudian muncul unjuk rasa secara masif di berbagai kota, kita nggak heran. Bahkan kalau di Jakarta unjuk rasanya tadi malam itu berlangsung sampai malam hari. Mahasiswa tetap bertahan di seputaran patung kuda dan masih menunggu kedatangan Prabowo untuk menyerahkan tuntutan mereka. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih kawan-kawan, ini adalah kita. Ini adalah satu kelompok masyarakat sipil. Kita tidak lagi menggunakan manometer mana. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa tentang pembebasan bahwa kuasa tirani menyusuri garis jalan diri berjuta kali turun asih bagiku satu langkah pasti. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kawan-kawan, ini adalah kita. Video-video itu bertebaran di media sosial dan kemudian komentar-komentarnya dari para netizen ini yang sangat menarik ini. Akun Sekar Langit 585, @sekarlangit 585. Dia mencuit begini, sesekali dengarkan suara rakyat, jangan cuma bisikan si finalis terkorup dunia aja yang didengerin. Tapi kemudian juga ada yang membalasnya misalnya nggak berani dia, gurunya Mulyono aja nggak berani, selalu kabur kalau ada demo. Jadi kemudian basi ini pernyataan dari anak Baju, @Baju Darmansah. Basi pernyataan Prabowo dia siap mati demi rakyat, palsu hanya omon-omon. Dan ada juga ini akun Komisaris Utama @Jaka Samudra 123. Kata Jokowi nggak ada yang berani melawan Prabowo. Ini masih ditunggu kapan bisa dialog. Ini berarti kelihatannya dari mahasiswa ya yang memang mereka bertahan di depan patung kuda itu untuk menunggu kehadiran dari Prabowo. Nah ada juga ini akun Panda @CV Elmara 3355. Tiga kali ya, triple 355. Wo, keluarlah hadapi para pendemo, kok mendem sama menteri-menterimu itu. Dan ini justru mereply cuitan dari @Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo sempat misalnya membaca cuitan-cuitan netizen itu pasti dia juga akan terganggu lah ya secara psikologinya. Tapi untungnya Pak Prabowo ini kan dipastikan dia nggak akan aktif di media sosial. Megang handphone pun tidak, yang katanya megang handphone kemana-mana itu Mayor Teddy. Jadi yang disampaikan ke Pak Prabowo ya apa yang sudah diseleksi dan dianggap penting oleh Mayor Teddy.
Jadi dijamin ini nggak akan sampai ke Pak Prabowo, tapi orang-orangnya Pak Prabowo pasti tahu. Yang panas itu pasti orang-orangnya Pak Prabowo ya, yang membaca cuitan ini. Selain mention akun Prabowo dan mendesaknya menemui para mahasiswa, itu netizen juga menantang Gibran untuk menemui mahasiswa mewakili Prabowo. Ada akun terbaik ndasmu, pribadi dibales, pribadi bales. Ini kelihatannya kalau nama akunnya mungkin akun baru ini ya. Karena ini memang belum terlalu banyak ininya dia postnya itu, tapi view-nya juga lumayan banyak ini. Dia juga mereply Pak Prabowo, akhir-akhir ini banyak demo mahasiswa, saya mohon dengan hormat agar Bapak menugaskan Gibran sebagai wakil Bapak menemui para pendemo sesekali tes ombak. Bukankah Gibran selama ini hobi belusukan? Nah, ini masih agak sopan ini ya. Ini dibalas oleh Engkong Udin ini ya, justru mereply pribadi balas tadi dan Prabowo. Ya, si Gibran tweet ini, Gibran underscore tweet, artinya ini mention Gibran, dan kalau Gibran ini peluangnya pasti bisa dibaca, dia karena aktif di media sosial, bisa kencing berdiri kata dia dengan emoticon orang tertawa terguling-guling gitu ya. Kemudian ada juga yang mereply lagi, Beseti kamu Eoni 2811, dia menyatakan begini, iya, apalagi kan anak lapangan begitu kan si Gibran. Ada juga kemudian banyak ini cuitan-cuitan yang lain, tapi ada juga satu cuitan dari Susu Sasa. Ini plesetan dari Pupu Papa saya kira ya. Herwatu itu dia mereply juga Pak Prabowo, kemudian dia menyatakan ada salam dari adik-adik mahasiswa Pak. Ini sambil menautkan foto dari mahasiswa yang sedang berunjuk rasa. Dan kemudian ada yang masih berharap ini kelihatannya ke Pak Prabowo, Ade underscore Gunawan. Ini @Ade Guna 65313981. Dia mereply Pak Prabowo, ayolah Pak, urus Indonesia dengan benar. Hentikan hidup Jokowi yang ada, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Jadi banyak sekali ini komentar-komentar yang dari netizen juga yang nantang ini Pak Prabowo untuk datang. Kalau Pak Prabowo nggak datang, ya Gibran. Tapi ternyata kan sampai tadi malam sampai mereka bubar tidak ada satupun pejabat yang nongol gitu, termasuk juga dari kantor komunikasi presiden misalnya juga tidak ada yang muncul. Nah, di tengah situasi yang memanas itulah sore harinya beredar potongan berita di Kompas dengan judul soal tagar kabur aja dulu, Wamenaker kabur sajalah, kalau perlu jangan balik lagi. Waduh, ini ngeri banget ya tulisan seperti ini ya, judul seperti ini. Coba apakah memang antara judul dengan isi beritanya itu sama? Saya bacakan ini, saya baca dari Kompas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer enggan ambil pusing soal tagar kabur aja dulu di media sosial yang mendorong warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Noel, sapaan akrabnya, justru mempersilahkan WNI yang ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi. Hihihihi gitu. Wah, ini berarti benar dong ya. Noel ini menyatakannya di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta Senin kemarin. Jadi dia sambil tertawa ngomonginnya ini ya. Jadi nggak anggap ini soal serius ya. Dan dia menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu. Hashtag nggak apa-apa lah. Masa hashtag kita peduliin, ujar Noel. Nah, berbeda dengan Noel, ini justru Menteri Tenaga Kerjanya Pak Yesirli ini lebih simpatik ya. Dia meresponnya berkaitan dengan tagar kabur aja dulu. Kata dia itu merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi warga negara Indonesia. Saya kira ini benar dong ya. Kalau ada pekerjaan lebih baik, ngapain mesti pergi ke luar negeri? Ya lebih enak di Indonesia. Dia dekat dengan tanah saudara, andai tolan dan sebagainya. Dan kemudian kulturnya kita juga sudah terbiasa. Tapi soal kelas 2-nya, warga kelas 2-nya seperti yang dikatakan oleh Pak Luhut ya sama di Indonesia kalau pekerja ya jadi bukan hanya kelas 2, mungkin kelas 3 ya. Karena di Indonesia yang jadi kelas pertama itu tentu saja pejabat dan juga pengusaha. Tadinya mungkin pejabat yang paling tinggi, kemudian pengusaha di bawahnya. Kalau sekarang kita bingung karena banyak sekali yang pengusaha yang jadi pejabat. Nah, kalau Pak Yasirli, Menteri Tenaga Kerja menyatakan ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs. Itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami. Itu dikatakan oleh Yasirli di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin juga itu. Yasirli tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi BNI untuk bekerja di luar negeri memang lebih terbuka. Mestinya gitu dong ya pernyataan ya, sudah nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan tapi malah ngusir-ngusir orang pergi, dan kemudian bahkan ada yang menilai itu nggak
nasionalis gitu ya. Pernyataan Noel itu mengundang komentar dari netizen, bahkan ini bukan netizen biasa, karena saya membaca ini termasuk yang mencuit ini adalah mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kalau begini tanggapan pejabat berwenang di negeri ini atas tagar kabur aja dulu, ya semakin menambah rasa putus asa pada Gen Z kita yang potensial itu. Dan ini kemudian cuitan ini wah ramai sekali, banyak sekali yang kemudian mendapat respon. Misalnya ada Abdul, dia menyatakan begini, Abdul ini @muiz_sidik. Menterinya tanggapannya udah bener, wamennya yang gendeng kalau tanggapannya gitu. Karena ambil emoticon tertawa. Ya begitulah wamen kalau tujuannya bagi-bagi jabatan, ya diisi orang-orang yang tidak kompeten. Kemudian ini ada juga, ini agak serius ini, Ning garis tengah, @Faya_Atika. Pemicu tagar kabur aja dulu itu karena lonjakan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga barang esensial, biaya hidup semakin tinggi, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Tanggapan wamen tenaga kerja betul-betul membagongkan. Kemudian juga di-reply oleh akun Durian. Ini sudah centang biru loh, @durian_. Hawong ada yang wafat gara-gara LPG 3 kg aja pejabatnya kakak kekek. Ya Noel, junjunganmu bicara demi rakyat untuk rakyat, ternyata cuma omon-omon, yang penting kuasa. Kemudian ada Rizal_Isroni, @Hans_Prayoga 70. Ketum Jokowi mania asal jeplak statementnya. Aku sebagai bagian dari BMI sangat muak lihat orang ini. Pengidap kleptomania KD Wamen ya gini. Ini apa maksudnya KD? Saya nggak ngerti ini. BMI itu apa ya? Migran Indonesia saya tahunya. Badan Migran Indonesia atau apa namanya. Tapi yang jelas ini pokoknya dia menyebutkan BMI. Kemudian ini ada anak abah, bukan anak abah ya. @Mulyadi_Mart. Tanggapan pejabat kayak preman warung kaki lima. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, pilih pembantu yang bijaksana. Ya memang pernyataan Noel yang sangat tidak simpatik itu jauh lebih parah ya dibandingkan dengan pernyataan Bahlil sebelumnya. Kalau dalam bahasa Betawi ini apa yang disampaikan oleh Noel ini nyolot gitu ya. Balasan pernyataan seseorang dengan nada tinggi dan ngajak berantem. Menteri Bahlil sebelumnya menyatakan mereka yang memilih kabur ke luar negeri itu sebagai tindakan yang tidak nasionalis, kata dia. Di media beredar respon dari diaspora Indonesia dari berbagai negara. Salah satunya yang sangat viral itu dari seorang pekerja migran di Jepang yang dia unggah di TikTok. Namun video yang sudah ditonton sampai lebih dari 3 juta viewer itu di take down oleh TikTok dengan alasan melanggar guideline dari akun media sosial asal Cina itu. Banyak yang curiga ini atas permintaan pemerintah ini. Kalau kayak itu kemenangannya di Komdiji ini ya. Namun video itu sudah menyebar ke berbagai platform media lainnya termasuk di X dan juga ditayangkan di sebuah stasiun televisi. Selain itu kan juga ada yang dibuat kemudian konten-konten baru lagi di YouTube dan sebagainya. Jadi di era sekarang nggak ada gunanya lagi itu ya itu membungkam melalui takedown karena terlalu banyak tersedia platform media sosial. Selain video itu juga ada beberapa video yang sekarang menyebar luas di media sosial. Salah satunya adalah ini saya melihat di akun X ini seorang diaspora Indonesia di Jerman yang dia katanya sudah sukses di Jerman ini. Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia apalagi setelah ngeliat video ini. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Ada juga sebuah video yang tidak jelas diketahui di negara mana, tetapi analoginya ini dia memilih kabur dari Indonesia karena katanya nahkoda dan awak kapalnya nggak bisa dipercaya. Ya kan memang banyak yang menganalogikan negara itu seperti sebuah kapal gitu, ada nahkoda, ada awak kapal, ada penumpangnya, dan rakyat Indonesia itu adalah penumpangnya. Halo, punten Pak, mau ngomongin soal yang kabur aja dulu. Motor nggak perlu dijaga, nggak ada kang parkir, kagak ada yang hilang. Ini masalah kabur aja dulu. Kalian pernah tahu kan, lagi heboh banget katanya tuh banyak anak-anak muda usia 20-30an yang mulai kabur keluar dari Indonesia. Terus kata bapaknya itu berarti rasa nasionalismenya kurang. Tapi mungkin bisa dianalogikan kayak gini ya. Ini semua pure pendapat pribadi aku doang. Misalnya nih, kita warga-warga, kita di dalam sebuah kapal. Oke, sambil nunggu lampu merah ya, Well. Dalam kapal kan ada nahkodanya. Nah, jadi satu orang nih jadi nahkoda yang kita percayakan. Terus, karena kapalnya juga bisa rusak, kita harus juga punya teknisi
yang bisa ngebenerin kapalnya kalau rusak. Nah, jadi kita udah bayar nih, kita udah bayar nakodanya, kita bayar teknisi kapalnya. Suatu hari kita protes, Pak, kapalnya kayak bocor deh Pak bagian belakangnya, bisa dibenerin nggak? Kita kasih tuh duitnya buat dia beli alat-alatnya. Ternyata setelah dibenerin sama dia masih rusak. Kita protes dong, Bapak itu masih rusak Pak, masih bocor. Kalau kayak gini nanti kita nggak bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, makin lama dalam perjalanan, kok kayaknya tujuannya beda ya? Kok kayaknya kapalnya kagak belok kanan, kagak belok kiri, kok kayaknya malah nge-stuck. Kalian kayak gimana? Tetap mau nungguin kapal tuh di situ, meskipun udah bocor dan rusak, atau kalian mau coba cari opsi lain, mau cari kapal lain yang terdekat, yang mungkin goalnya sama dengan kalian? Nah, jadi mungkin bukan gara-gara kurang nasionalisme, tapi takut tenggelam, Pak. Ya udah, gitu doang sih. Bentar, nyebrang dulu. Nah, kalau menurut kalian soal kabur aja dulu tuh kayak gimana? Aku nggak membenarkan dan itu tidak menyalahkan ya. Ini cuman kayak pikiran aku aja kayak gitu loh, kayak ada analoginya kayak gitu. What do you think about it? Share in the comments. Bye-bye. Dengan realitas semacam itu sangat tepat tagar kondisi darurat Indonesia gelap. Ya, justru malah saya menyebutnya benar-benar gelap ya. Selagi punya kesempatan kabur aja. Ini bukan soal nasionalisme, tapi soal rakyat, terutama generasi muda yang putus asa melihat perilaku para pejabat negara kita. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.